Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, mahasiswa Geografi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu olahan data DEM untuk analisis daerah aliran sungai. Ini merupakan salah satu metode pengaplikasian sistem informasi geografi dalam analisis fisik keilmuan geografi. Di sini langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah untuk membuat peta DAS atau daerah aliran sungai adalah menyediakan sebuah data DEM sesuai provinsi atau sesuai administrasi yang telah ditentukan. Di sini saya menggunakan daerah administrasi Kota Tasikmalaya. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah pergi ke Arch Toolbox. Setelah muncul pilihannya, teman-teman dapat memilih itu Spatial Analysis Tools. Lalu di hidrologi, pertama teman-teman lakukan adalah fill. Klik 2 kali pada tools fill, masukkan data DEM yang sudah diklik ke administrasi. Biasanya kalau data DEM-nya ini agak bermasalah, nanti teman-teman dapat setting the environment pada parallel processingnya ini dibikin 0 saja, lalu OK, lalu baru klik OK. Nah, pada proses pertama ini kita menggunakan tool fill dengan merupakan tools ini digunakan untuk mengisi depresi atau lubang pada model elevasi digital atau DEM ya. Tujuannya agar aliran air dapat mengalir dengan benar tanpa terjebak di area yang seharusnya tidak menjadi cekungan alami gitu. Setelah fill berhasil, di sini selanjutnya teman-teman dapat ke flow direction, klik 2 kali, masukkan hasil fill tadi. Mungkin agar lebih tahu, kita ubah namanya jadi direction sebelum disimpan. Lalu setelah direction, teman-teman input, lalu kita dapat skip saja, langsung klik OK. Sebelumnya environmentnya kita bikin parallel processing, nolkan saja, version 2. Oke. Nah, direction ini digunakan untuk menentukan arah aliran air dari setiap sel dalam DEM menggunakan metode direction X untuk mengidentifikasi kemana air akan mengalir berdasarkan elevasi terendah di sekitar sel. Jadi ini membantu dalam menganalisis aliran air pada sungai. Setelah itu teman-teman dapat setelah direction, teman-teman dapat menggunakan flow accumulation. Klik 2 kali flow accumulation, lalu masukkan direction. Direction kita ganti namanya jadi accumulation ya. Lalu input flow direction, sudah direction, lalu ubah nama jadi accumulation. Selanjutnya di environment kita ubah jadi 0 lagi parallel processingnya. Kita klik OK, langsung OK.
pada accumulation ini kita namanya itu menghitung jumlah sel yang mengalir ke suatu titik tertentu, menunjukkan seberapa besar aliran terkumpul di satu tempat. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi aliran utama dari daerah aliran sungai. Setelah accumulation itu kita pergi ke masih di spatial analysis. Itu pada tools di atas ada kondisional, ada tools con, pada input conditional raster kita masukkan accumulation, lalu input true raster kita masukkan direction, dan false raster itu juga direction. Ubah namanya, ini opsional ya teman-teman, agar lebih mudah saja. Con 2 oke. Nah, kondisi ini digunakan untuk membuat pemetaan berbasis kondisi tertentu, misalnya nilai tertentu dari data raster. Ya, biasanya untuk mengekstrak DEM untuk memenuhi kriteria tertentu. Lalu selanjutnya kita kembali ke hidrologi. Itu ada tools stream order. Teman dapat pilih stream order. Di sini klik 2 kali, input stream ordernya kita masukkan con, dan flow direction kita masukkan direction. Kita ubah namanya, kedua traveler, gunakan metode traveler, dan oke. Tapi biasanya di sini agak lama ya teman-teman, mungkin saya skip dahulu karena direction stream order ini itu mengklasifikasikan sungai atau aliran berdasarkan hierarki. Misalnya dari metode dengan metode Strahler tadi kita menggunakan klasifikasikan mana yang sungai yang besar, yang kecil, atau anak-anak sungainya gitu. Setelah stream order, teman-teman dapat stream to feature. Terus selanjutnya stream to feature yang kita input pada stream to feature adalah input stream raster, stream ordernya, flow direction itu direction. Selanjutnya kita ubah namanya lagi, klik OK. Nah, di sini biasanya juga agak lama ya teman-teman, karena stream to feature ini digunakan untuk mengubah data raster hasil analisis flow accumulation tadi menjadi vektor garis yang mewakili jaringan sungai. Itu mempermudah analisis spasial yang visualisasi dari aliran sungai itu sendiri. Itu memang agak lama. Di sini untuk stream to feature-nya sudah selesai. Teman-teman dapat meng-close tampilan-tampilan sebelumnya, data yang sudah diolah sebelumnya, agar tidak terlalu nge-lag. Kira-kira agak nge-lag ya. Tampilan dari stream to feature-nya ini cukup rapat. Nah, di sini kita akan melakukan filter terhadap nilai dari pixel yang ada pada stream to feature ini dengan menggunakan
klik kanan pada stream feature, lalu pergi ke properties. Sini teman-teman pergi ke definition query builder, lalu teman-teman masukkan rumus terlebih dahulu get unique value. Klik rumusnya seperti ini, grid code ini, lalu get unique value. Nah, tunggu proses reading unique value nya sampai selesai. Nah, query builder atau definition query ini kenapa kita perlu setting di bagian sini, yaitu untuk memfilter ya pada tabel atribut agar hanya menunjukkan fitur-fitur tertentu yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Lalu setelah grid code bisa kecil, lalu 1.1 and tengahnya sekali ya, klik grid code kembali, kecil 2 and grid code kecil 3. Nah, seperti ini rumusnya. Lalu kita klik OK, lalu apply OK. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya, ini sebagian dari pixel-pixel tadi yang ditampilkan setelah kita memfilternya. Lalu teman-teman dapat klik kanan di stream feature kembali, kita akan edit akan melakukan simbologi. Teman-teman pilih quantities, graduated symbol, value nya masukkan grid code, lalu oke, sini sudah tampil. Teman-teman dapat ubah warnanya mungkin agak lebih mudah. Oke, lalu oke. Aduh, not responding. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Baik teman-teman, jadi tadi laptop saya sedikit terjadi error. Lalu selanjutnya kita akan membuat batas gas dengan menggunakan fitur close watershed. Pertama teman-teman itu memberi titik pada salah satu induk atau bagian sungai terbesar. Ini saya akan beri titik di sini. Oke, sudah. Lalu setelah teman-teman memberi titik, saya rasa cukup udah meleset teman-teman. Ini kita delete saja. Titik lagi, kita beri titik lagi pas.
rasa sudah cukup zoom ya. Lalu kita klik drawing, kita convert to graphic, automatically download graphic after conversion. Itu kita centang, lalu kita klik OK, yes. Nah, di sini teman-teman pergi ke Toolbox lagi, lalu kembali ke hidrologi tadi. Teman-teman pilih snap 4 point, lalu input accumulation, pertama input 4 point ya. Input accumulation, oke. Setelah itu oke. Tunggu prosesnya nggak selesai. Nah, setelah ini pergi ke watershed, klik tools watershed 2 kali, input snapple, lalu yang di atas input direction, di atas input direction ini bahannya snapple, lalu klik OK. Nah, watershed ini gunanya itu untuk menentukan batas daerah aliran sungai ya, berdasarkan titik tertentu atau per pointnya. Lalu kita pergi ke conversion tools, setelah itu from raster, raster to polygon, input raster water diagram, input watershed-nya, lalu kita klik OK. Nah, di sini ya, terlihat ya teman-teman, ini merupakan das ke daerah aliran sungainya. Terlihat batas-batasannya di sini. Bentar. Nah, ini grafik ini merupakan batas das ke daerah aliran sungai dari salah satu sungai yang ada di kota Tasikmalaya ini. Teman-teman dapat melakukan hal yang sama, itu menggunakan tools watershed untuk das-das yang lainnya seperti di sini. Mungkin saya tidak melanjutkan karena laptop saya agak error ya, agak berat. Mungkin sekian video dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.